Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Bertatap muka kembali di FH Channel. Bersama saya Firman Hussein. Ayo channelnya di subscribe, like, komen, semoga menjadi amal soleh. Baiklah, pada kesempatan ini, saya akan menyajikan kisah tentang tahun-tahun kelam di Ambon masih membekas di hati banyak orang. Konflik agama yang pecah di akhir 1990-an meninggalkan duka mendalam, luka yang memisahkan saudara-saudara sebangsa hanya karena perbedaan keyakinan. Di tengah pergolakan itu, ada satu nama yang dikenal luas, Pendeta Markus Elia Patinama. Ia adalah seorang pendeta senior, karismatik, disegani umatnya. Tapi di balik sosoknya, ia adalah salah satu tokoh yang berada di barisan depan konflik. Pendeta Markus, kita tak boleh mundur. Mereka mengusik iman kita, kita lawan. Ini tanah kita, ini kota kita. Suara lantangnya membakar semangat ratusan jemaat kala itu. Markus meyakini bahwa mempertahankan agamanya saat itu adalah dengan kekuatan. Baginya, Islam adalah ancaman. Namun, waktu berjalan. Api kemarahan mulai padam. Konflik mulai perlahan padam dan luka kebencian disembuhkan. Beberapa tahun kemudian, suasana Ambon berangsur tenang dan kembali kondusif seperti biasanya. Markus yang kini berusia lebih dari 60 tahun mulai merasa ada kehampaan. Di tengah ketenangan lahiriah itu, jiwanya tetap gelisah. Sampai suatu hari, Markus diundang ke sebuah forum dialog lintas agama yang diadakan oleh komunitas pemuda Muslim Ambon. Awalnya ia menolak. Pendeta Markus, aku sudah tahu isi pikiran mereka. Tidak perlu berdialog. Tapi entah mengapa, hatinya goyah. Ia datang. Di forum sederhana itu, ia bertemu seorang ustadz muda bernama Ustadz Farhan Latuharhari, seorang anak Ambon asli yang dulunya korban konflik, tapi kini memilih jalan damai. Ustadz Farhan, Pak Markus, terima kasih sudah hadir. Biar bagaimanapun, kita ini sama-sama manusia. Darah Ambon kita sama, hanya keyakinan yang berbeda. Pendeta Markus, langsung saja. Apa yang mau kalian bicarakan? Jangan pura-pura damai. Ustadz Farhan, kami bukan pura-pura. Kami ingin mencari kebenaran. Kalau keyakinanmu benar, buktikan. Kalau Islam benar, izinkan kami menjelaskan. Kita diskusi terbuka. Pendeta Markus, baik. Tapi aku tidak mau basa-basi. Kita bahas tentang Tuhan. Siapa Dia? Bagaimana hakikatnya? Di mana Dia? Suasana forum menjadi tegang. Semua peserta terdiam. Ustadz Farhan, baik. Dalam Islam, Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia tidak menyerupai makhluknya. Tidak bisa disamakan dengan apapun. Farhan membaca Quran Surat Al-Ikhlas. Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Markus mengangguk pelan. Pendeta Markus, tapi dalam keyakinanku, Tuhan itu Trinitas. Satu hakikat, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ustadz Farhan, bolehkah saya bertanya, Pak? Jika Tuhan itu Esa tapi tiga pribadi, mengapa dalam kitab para nabi terdahulu, Musa, Ibrahim, dan Isa, semuanya menyerukan hanya kepada satu Tuhan, tanpa menyebut bentuk atau sekutunya? Markus terdiam sejenak. Baru kali itu, di hadapan seorang Muslim, ia ditantang secara halus namun logis. Pendeta Markus, kita lanjutkan tentang penciptaan manusia. Bagaimana Islam menjelaskannya? Ustadz Farhan, manusia diciptakan dari tanah, lalu ditiupkan ruh dari Allah. Tujuan penciptaannya adalah untuk menyembah Allah, mengenalnya, dan menjadi khalifah di bumi. Quran Surat Az-Zariyat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Suasana semakin panas. Markus terpancing. Pendeta Markus,
Kalau begitu, apa hak Allah memerintahkan kita? Bukankah kita punya kehendak bebas? Ustadz Farhan, itulah bedanya Pak. Allah memberi kita kebebasan, tapi juga petunjuk. Kehidupan ini ujian. Semua akan dipertanggungjawabkan. Ada surga dan neraka. Keadilan sejati itu di akhirat. Dialog itu berlangsung hingga malam. Markus merasa argumen-argumen yang dulu ia pegang mulai goyah. Tapi egonya menahan. Pendeta Markus, kita lanjut besok. Aku belum selesai. Ustadz Farhan, baik, Pak. Kami senang diskusi seperti ini. Bukan untuk menang, tapi untuk mencari kebenaran. Markus pulang malam itu dengan kepala penuh tanya dan hati yang berkecamuk. Malam itu, Markus duduk di beranda rumahnya, memandang langit. Untuk pertama kalinya, ia bertanya kepada dirinya sendiri, benarkah aku mengenal Tuhanku? Apakah aku benar selama ini? Keesokan harinya, Markus datang lagi ke forum itu. Kali ini tanpa undangan, tanpa protokol. Hanya dirinya, dan keresahan. Pendeta Markus, Farhan, kita lanjutkan. Ustadz Farhan menyambut ramah. Ustadz Farhan, dengan senang hati, Pak Markus. Silakan. Pendeta Markus, kemarin kita bicara soal Tuhan dan penciptaan. Sekarang aku mau tanya soal Isa Al-Masih. Siapa dia menurut Islam? Karena menurut imanku, dia Tuhan yang menjelma jadi manusia. Ustadz Farhan menarik napas, lalu menjawab. Ustadz Farhan, dalam Islam, Isa Al-Masih adalah salah satu Nabi Ulul Azmi. Manusia pilihan. Lahir tanpa ayah, atas izin Allah. Tapi beliau bukan Tuhan. Dia manusia suci yang membawa ajaran tauhid, mengajak umatnya menyembah Allah yang esa, bukan dirinya. Farhan membaca Quran Surat Maryam ayat 30 dan 31. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Dia menjadikan aku diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku solat dan zakat selama aku hidup. Markus tampak sedikit terpukul. Wajahnya menegang. Pendeta Markus, tapi Injil berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bukankah itu artinya dia Tuhan? Ustadz Farhan, betul Pak, ayat itu ada. Tapi konteksnya bukan soal ketuhanan. Maksudnya, Isa adalah jalan menuju Allah melalui ajarannya. Seperti Musa, Ibrahim, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua adalah jalan kebenaran menuju Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Markus mengernyit. Debat semakin memanas. Pendeta Markus, kalau dia bukan Tuhan, kenapa bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan buta, bahkan menghidupkan burung dari tanah liat? Ustadz Farhan, itu semua mukjizat dari izin Allah. Seperti Musa yang membelah laut. Seperti Ibrahim yang tak hangus dibakar. Semua atas izin Allah. Isa tidak melakukannya sendiri. Farhan membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Dan ingatlah ketika engkau, Isa, menghidupkan orang mati dengan izinku. Markus mulai goyah. Sorot matanya tak setegar kemarin. Pendeta Markus, lalu, kalau semua nabi mengajarkan tauhid, kenapa sekarang manusia menyembah manusia? Bukankah itu menyimpang? Ustadz Farhan, itulah yang kami ingin luruskan, Pak Markus. Kami tidak membenci Isa, kami memuliakannya. Tapi kami menempatkan beliau sebagai nabi, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Suasana hening. Markus tertunduk. Air mukanya berubah. Pendeta Markus, Farhan, semua ini, seumur hidupku, aku tidak pernah mendengarnya sejelas ini. Ustadz Farhan, kebenaran itu memang kadang pahit, Pak. Tapi saat hati terbuka, ia menjadi cahaya. Pendeta Markus, Aku ingin waktu. Aku ingin membaca Al-Quran itu. Aku ingin membacanya langsung. Tidak dari kata orang.
Farhan tersenyum, mengambil mushaf terjemahan, lalu menyerahkannya. Ustadz Farhan, ambillah, Pak. Bacalah. Renungkan. Jangan takut mencari kebenaran. Markus menerima mushaf itu, memeluknya erat. Pendeta Markus, aku janji, besok aku datang lagi. Malam itu, di rumahnya, Markus membuka Al-Quran. Setiap lembaran yang dibacanya seolah membongkar keraguan yang ia simpan puluhan tahun. Ayat-ayat tentang tauhid, tentang para nabi, tentang kehidupan akhirat, seolah berbicara langsung kepadanya. Dialah Allah, yang tiada Tuhan selain Dia. Quran Surat Al-Hasyr ayat 22. Air mata Markus menetes. Untuk pertama kalinya, hatinya mengakui, ini, kebenaran yang selama ini aku cari. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Pagi itu, Markus datang lagi ke forum dialog. Tapi kali ini, bukan dengan wajah keras seperti dulu, melainkan dengan sorot mata yang dalam, menyimpan sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Pendeta Markus, Farhan, aku sudah membaca. Sampai larut malam. Aku tak bisa tidur. Setiap ayat itu, seakan berbicara langsung ke hatiku. Ustadz Farhan tersenyum tenang. Ustadz Farhan, semua itu karena Allah sedang mengetuk hati Bapak. Markus menarik napas panjang, menahan gejolak di dadanya. Pendeta Markus, aku ingin bertanya sekali lagi, terakhir. Siapa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menurutmu? Ustadz Farhan, Muhammad adalah nabi terakhir. Penutup risalah semua nabi sebelumnya, termasuk Isa. Beliau datang untuk menyempurnakan akhlak manusia, mengajarkan tauhid murni, dan membawa Al-Quran sebagai petunjuk hingga akhir zaman. Markus menunduk. Jemarinya gemetar. Pendeta Markus, semua hidupku, aku benci Muhammad. Aku anggap dia pemecah belah. Tapi setelah aku membaca ajaran-ajarannya, aku malu. Aku salah. Hening. Semua yang hadir tercekat. Pendeta Markus, Farhan, aku ingin mengucapkan kalimat itu. Kalimat yang kemarin kau sebut. Ustadz Farhan, Bapak yakin? Pendeta Markus, yakin. Aku tidak bisa membohongi hatiku lagi. Farhan berdiri, mendekat. Markus menggenggam mushaf di dadanya. Suaranya bergetar, tapi tegas. Pendeta Markus, aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Semua yang hadir meneteskan air mata. Forum yang dulu penuh debat panas kini menjadi saksi sejarah. Seorang pendeta senior, tokoh besar, yang dulu memimpin kerusuhan, kini menemukan cahaya Islam. Hari itu, Markus Elia Patinama resmi memeluk Islam. Ia mengganti namanya menjadi Muhammad Elias Patinama. Ustadz Farhan, selamat datang dalam cahaya Islam, Pak Elias. Semua dosa masa lalu terhapus saat Bapak bersyahadat. Hari ini Bapak seperti bayi yang baru lahir. Markus menangis terisak. Muhammad Elias, seandainya dulu aku mengenal Islam seperti ini, tak akan aku biarkan Ambon berdarah. Ustadz Farhan, tidak apa, Pak. Semua itu takdir Allah. Barangkali, jalan itu memang harus Bapak tempuh, agar sampai di titik ini. Berita itu cepat menyebar. Keluarganya marah. Sebagian jemaat kecewa, sebagian mencaci. Namun Elias tak goyah. Muhammad Elias, aku tak peduli kehilangan jabatan, dihina, atau dimusuhi. Aku lebih takut kehilangan Tuhanku. Jika ini kebenaran, aku akan mempertahankannya sampai mati. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, bagaimana Elias tetap tegar, bagaimana ia menyebarkan pesan damai, dan apa hikmah besar yang bisa dipetik dari perjalanan spiritual ini, ayo kita lanjutkan bersama-sama berikut ini. Sejak mengucapkan 2 kalimat syahadat, Muhammad Elias Patinama tak pernah lagi sama. Komunitasnya gempar. Keluarganya marah. Sebagian teman lamanya memutuskan hubungan. Mantan jemaat. Kau pengkhianat, Elias.
Kau tinggalkan iman leluhur kita. Muhammad Elias. Aku tidak mengkhianati apapun. Aku hanya mengikuti cahaya kebenaran yang akhirnya kutemukan. Ada yang mengancam, ada yang memfitnah. Tapi Elias tak gentar. Ia malah makin aktif menghadiri kajian, berdialog damai, bahkan mulai menulis tentang pengalamannya mencari kebenaran. Tak sedikit yang mencibirnya. Tokoh komunitas lama. Dia pasti masuk Islam karena uang. Tapi orang-orang terdekatnya tahu, Muhammad Elias justru kehilangan segalanya saat bersyahadat. Jabatannya, kehormatan di komunitas lama, bahkan rumah warisan. Namun Elias tenang. Muhammad Elias. Dulu aku hidup dalam kebencian, kini aku hidup dalam kedamaian. Apapun yang Allah ambil, aku rela. Karena yang aku dapat jauh lebih besar, iman yang benar. Ia sering kembali ke forum-forum diskusi lintas agama, bukan lagi sebagai lawan debat, tapi sebagai sahabat dialog. Ia bahkan merangkul teman-teman Kristen lamanya. Muhammad Elias. Saudara-saudaraku, aku tidak ingin memaksakan kepercayaan. Tapi kalau kalian mau, mari kita duduk, bicara tentang Tuhan, bukan dengan emosi, tapi dengan hati. Beberapa tertarik. Beberapa masih menolak. Tapi ia tetap sabar. Narasi. Di sisa usianya, Elias dikenal sebagai pendamai Ambon. Dari seorang tokoh yang dulu memimpin kerusuhan, menjadi pejuang dakwah damai, yang membuktikan bahwa hidayah itu urusan Allah, datang kepada siapa saja yang mau membuka hati. Dari perjalanan spiritual ini ada beberapa hikmah dan pelajaran, yang dapat kita petik yang diantaranya. Kebenaran tak bisa dibungkam oleh ego. Muhammad Elias menunjukkan bahwa sekeras apapun hati, jika Allah berkehendak memberi hidayah, tak ada yang mampu menghalangi. Berikutnya, dialog yang santun lebih kuat daripada amarah. Perubahan Elias bukan karena paksaan, tapi karena diskusi terbuka, jujur, dan ilmiah. Inilah kekuatan literasi, akal sehat, dan hati yang bersih. Yang berikutnya, jangan menilai orang dari masa lalunya. Siapa sangka, orang yang dulu jadi aktor utama kerusuhan, kini justru jadi simbol kedamaian dan pelindung persaudaraan antar umat. Selanjutnya, kebenaran itu harus dicari dengan hati, bukan diwariskan. Seperti Elias, kadang kita harus berani keluar dari zona nyaman keyakinan warisan untuk menemukan apa yang sebenarnya benar. Dan hidayah milik Allah, tapi tugas kita menyampaikan dengan hikmah. Ustadz Farhan tak pernah memaksa, tapi memberi ruang dialog. Inilah metode dakwah sejati. Sahabat, semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa cahaya kebenaran bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, di tempat yang tak pernah kita duga. Jangan pernah berhenti mencari, karena kebenaran itu tidak butuh pembelaan, ia cukup ditemukan. Pendeta Markus. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Semua yang hadir meneteskan air mata. Forum yang dulu penuh debat panas kini menjadi saksi sejarah. Seorang pendeta senior, tokoh besar, yang dulu memimpin kerusuhan, kini menemukan cahaya Islam. Hari itu, Markus Elia Patinama resmi memeluk Islam. Ia mengganti namanya menjadi Muhammad Elias Patinama. Ustadz Farhan. Selamat datang dalam cahaya Islam, Pak Elias. Semua dosa masa lalu terhapus saat Bapak bersyahadat. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah wawasan literasi cakrawala berpikir dalam kehidupan ini, dan menambah giroh di dalam pengabdian kepada Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Saya Firman Hussein mohon pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di video inspiratif lainnya, dan saya sudahi dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.